Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni yang kita masuk dalam pembahasan syurutus shalah. Untuk sementara waktu kita hentikan sejenak dan kita berpindah dalam kitab Siyam dengan kitab yang sama dari Zadul Mustaqni sebagai kitab Siyam, sebagai upaya untuk mengingat kembali apa-apa yang telah kita dapatkan, dan mungkin pula ada tambahan-tambahan yang baru yang kita dapatkan, apa-apa yang sebelumnya belum kita dapatkan. Tentunya ikhwan fillah azakumullah, pembahasan tentang masalah puasa Ramadan ini pembahasan yang sering kita jumpai, bahkan mungkin setiap tahun kita menjumpai pembahasan tentang masalah puasa. Tapi tentunya ikhwan fillah azakumullah, sebagai murajaah, membaca kembali apa-apa yang sudah kita dapatkan, bukan termasuk perkara yang tidak ada faedahnya. Nah, disebutkan oleh para ulama itu baik mengulang kitab-kitab yang sama beberapa kali dan mendapatkan faedah yang baru, apa yang tidak didapatkan pada pembahasan sebelumnya dalam keadaan kitab yang sama dibaca. Nah, mungkin boleh ikhwan fillah azakumullah, dalam pelajaran kita yang lalu, pas dalam bab apa, perkara apa, mungkin kita tidak konsen, tinggal luput, dan kita dapatkan di pembahasan tahun berikutnya. Nah, sehingga bukan perkara baik hanya sekedar pengulangan saja, tapi juga mungkin mendapatkan faedah-faedah yang baru. Kita sudah pernah baca Sahih Sunnah dalam masalah saum, dan juga kitab Darawi Imam Syaukani. Nah, dan kali ini insyaallah secara ringkas kita akan baca dari yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, dari kitab Zadul Mustaqni. Nah, qala al-muallif Musa bin Ahmad rahimahullah, kitab Siyam, yajibu shaum Ramadan bi ru'yati hilal. Kata beliau rahimahullah, wajib untuk berpuasa Ramadan dengan melihat hilalnya. Baik. Di dalam muqaddimah ini beliau sebutkan bagaimana seorang muslim mengawali puasa Ramadan. Maka beliau sebutkan seorang muslim mengawali puasa Ramadan dengan melihat hilal Ramadan. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ada dua cara seorang muslim mengawali puasa Ramadan dan mengakhiri puasa Ramadan. Beliau sebutkan, idza ra'aitumuhu fasumu.
Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aytum fa'aftiru. Kalau kalian melihat hilal, yakni hilal Syawal, maka berbukalah, berhari rayalah. Fa in ghumma 'alaikum faqdirulah. Kalau kemudian mendung sehingga tertutup dengan awan, dengan mendung, faqdirulah. Mana faqdirulah, genapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Atau genapkan hitungan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Nah, sehingga besoknya belum puasa, kalau itu Sya'ban, kalau itu Ramadan besoknya belum berhari raya. Nah, sehingga ikhwan fillah hanya ada dua cara memasuki bulan Ramadan dan berhari raya. Imma dengan melihat hilal. Jika tidak nampak hilal maka dikenapkan bulan menjadi 30 hari. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan wa ulima minhu, maka diketahui dari itu annahu la yajibu shaum bi muqtadal hisab, tidak wajib berpuasa dengan ketentuan hisab. Nah, falau qarrara ulama al-hisab al-musabi'una li manazilil qamar, kalau para ahli hisab, orang-orang yang ahli perbintangan dan yang semisalnya, menetapkan anna laila min Ramadan, bahwasanya malam ini termasuk Ramadan, walakin lam yural hilal, tapi hilal belum nampak, belum kelihatan, fa innahu la yusab, maka tidak berpuasa. Nah, sehingga ikhwan fillah, hisab tidak bisa dipakai untuk penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Rasulullah SAW beliau mengkaitkan puasa Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Hilal nampak atau tidak? Nah, kalau hilal itu kelihatan, ini hilal itu bulan di awal itu disebut hilal. Nah, kalau dia nampak berarti baik besoknya sudah puasa Ramadan. Nah, kalau hilal Syawal nampak, besok sudah berhari raya. Kalau belum nampak hilal Ramadan, besoknya masuk bulan Sya'ban tanggal 30, belum masuk bulan Ramadan, belum puasa. Nah, kalau kemudian hilal Syawal belum kelihatan, dikenapkan besok masih tanggal 30, Ramadan masih puasa. Dan hari rayanya lusa. Nah, meskipun kemudian ahli hisab menetapkan Ramadan jatuh pada tanggal 20 misalnya Masehi, nah, tetap selama hilal tidak nampak, tidak boleh kemudian seorang mengawali puasa dengan semata-mata hisab. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah, ini perkara yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya ada dua cara mengawal Ramadan, imma hilal kelihatan, jika tidak nampak maka dengan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Sekali lagi perkara hisab saya tidak bisa dipakai untuk menetapkan awal Ramadan. Nah, kadang-kadang ikhwan fillah azakumullah sebagian kaum muslimin terjangkit penyakit hizbiyah. Nah, mereka mengawali puasa Ramadannya karena golongannya, karena kelompoknya sudah menetapkan pada tanggal tertentu. Dia tidak mau tahu apakah penetapan itu keliru atau benar, tidak mau tahu. Yang penting ini sudah keputusan pusat. Nah, dan juga sudah diamini oleh cabang-cabang dan ranting-ranting. Nah, kita sebagai anggota harus manut dengan keputusan pimpinan pusat. Nah, bukan pimpinan negara, pimpinan pusat. Nah, dia nggak mau tahu
dalam keadaan hilal tidak nampak, tidak kelihatan. Tim ru'yah yang diturunkan oleh negara satu pun tidak ada yang melihat. Tapi berhubung, sudah ditetapkan. Mungkin 1 bulan sebelum masuk bulan Ramadan sudah woro-woro sudah diumumkan Ramadan jatuh pada tanggal 20. Kelihatan maupun tidak kelihatan menurut hisab tanggal 20 sudah Ramadan. Maka kemudian mereka menjalankan puasa Ramadan dalam keadaan hilal belum nampak. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, dalam pada Rasul mengajarkan cara mengawali Ramadan, imma hilal kelihatan, kalau tidak nampak disempurnakan menjadi 30 hari. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Maka muslim itu diajarkan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian di Rabb kalian. Kewajiban kita hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul. Dan mereka yang memerintahkan kita dengan berdalil dari Al-Qur'an wa Sunnah. Tidak terkotak-kotak dengan ormas tertentu, tidak terkotak-kotak dengan kelompok tertentu. Seandainya mereka menetapkan keputusan baik dengan kitab misalnya, tetap tidak boleh kemudian kita menjalankannya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Sehingga di sini hanya ada 2 cara mengawali Ramadan. Baik, dan beliau menyebutkan satu di sini. Yakni bi ru'yati hilali, dengan melihat hilal. Qala rahimahullah. Fa in lam yura ma'a suqwi lailati 30 asbahu muftirin. Kata muallif, kalau kemudian hilal tidak nampak pada tanggal 29 Sya'ban, diadakan baik penglihatan hilal, ru'yatul hilal. Dalam keadaan baik ma'asuhlatil lailah, malam itu langit terang, tidak ada mendung sama sekali. Wala qatar, tidak ada pula angin kencang yang kemudian menghembuskan debu-debuan dan pasir-pasir yang kemudian menutupi pandangan mata. Terang benderang jelas, mata bisa melihat ke ufuk dengan mata telanjang maupun dengan peralatan khusus. Tidak ada penghalang sama sekali. Ternyata hilal tidak muncul, tidak nampak. Di malam yang ke-30 ya. Jadi pas 29 Sya'ban. Kata beliau rahimahullah, asbahu muftirin, besok paginya masih belum berpuasa. Jadi kalau tim ru'yah sudah dikerahkan, langit dalam keadaan cerah, tidak ada mendung sama sekali, ternyata hilal tidak nampak. Dari semua titik yang diturunkan penguasa, tidak ada yang melihat hilal sama sekali. Dan semua titik dalam keadaan cerah langitnya. Tidak ada laporan dari setiap titik terhalang mendung, tidak ada, cerah. Dan semuanya menyatakan tidak kelihatan hilal. Besoknya belum berpuasa. Kemudian wa in hala dunahu ghaimun aw qatarun. Kalau pada tanggal 29 Sya'ban, malam harinya, berarti malam yang ke-30. Ternyata langit itu dipenuhi dengan mendung. Jadi terhalang penglihatan dengan mendung. Au qatarun, atau angin yang menerbangkan debu-debuan sehingga pandangan enggak jelas. Langit tidak begitu jelas kelihatan, samar. Sehingga kemungkinan hilal juga seandainya muncul, ada kemungkinan tidak kelihatan, tertutup dengan mendung. Ikhwani fillah azakumullah, tatkala melihat hilal dan kondisi cuaca itu mendung, jika tidak nampak hilal, itu punya 2 kemungkinan. Yang pertama, memang hilal belum muncul. Berarti besok masih tanggal 30 Sya'ban. Atau hilal sudah muncul,
tapi tertutup mendung. Sehingga orang-orang yang melihatnya nggak kelihatan karena betul-betul mendung dan tertutup hilalnya. Ada dua kemungkinan. Nah, berarti imma besok masih tanggal 30 Sya'ban atau besok tanggal 1 Ramadan. Nah, ada dua kemungkinan. Kemudian yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad, seandainya malam ke-30 Sya'ban itu mendung, nah, sehingga baik hilal tidak bisa terlihat, fa dhahirul mazhab yajibu shaumuhu. Ini yang masuk di kalangan mazhab Imam Ahmad, maka besok wajib untuk berpuasa. Jadi mazhab Imam Ahmad membedakan dua. Malamnya cerah atau mendung. Nah, kalau malamnya cerah, besoknya belum berpuasa. Baik. Kalau malamnya mendung, baik, besoknya sudah berpuasa. Ada dua kemungkinan. Imma memang sudah muncul hilal, tadi tertutup, wa imma memang betul belum muncul hilalnya. Nah, menurut pendapat yang masyhur dari kalangan Imam Ahmad, baik, kalau mendung malam harinya, besoknya berpuasa. Yajibu shaumuhu, wajib untuk berpuasa. Ikhwani fi din a'azakumullah. Naam. Dalam perkara ini, baik, ada beberapa pendapat para ulama. Kalau malam itu mendung, apakah besoknya berpuasa atau tidak? Ini ada beberapa pendapat. Nah, pendapat pertama tadi pendapatnya Imam Ahmad yang masuk dari beliau. Nah, besoknya berpuasa. Nah, karena makna faqdurulah fa in humma alaikum, kalau kemudian tertutup mendung, faqdurulah, makna faqdur itu sempitkan bulan itu. Nah, sempitkan maknanya kalau tanggal 29 ya 29, tidak diolor, tidak bisa digenapkan 30, tidak sempitkan. Berarti itu akhir bulan. Besoknya sudah Ramadan. Kalau itu mendung. Nah, kalau enggak mendung jelas. Baik, besoknya masih tanggal 30. Baik. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, baik, haram untuk berpuasa paginya. Nah, kalau malamnya mendung, hilal tidak kelihatan, besoknya haram untuk berpuasa. Nah, Ammar bin Yasir, beliau menyatakan, man shoma al-yawm alladhi shaqqa fi faqad as'ab al-qasr. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna hari yang meragukan, ya hari itu, malam harinya mendung, besoknya ada kemungkinan tanggal 30 Sya'ban, ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan. Nah, sehingga ini hari yang meragukan. Kalau orang itu berpuasa pada hari itu, maka haram hukumnya. Dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azakumullah. Baik. Kalaupun seandainya orang itu berniat, saya niat puasa. Seandainya memang Ramadan, berarti itu puasa saya Ramadan. Seandainya belum Ramadan, berarti itu puasa sunnah saya. Nah, seandainya memang betul tanggal 1 Ramadan, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Niatnya gantung. Niatnya enggak pasti. Apakah puasa Ramadan atau puasa sunnah? Karena puasa Ramadan dibutuhkan ta'yin, ketentuan, penentuan niatnya apa. Nah, kalau dia puasanya niatnya gantung, jadi kalau memang besok Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Kalau sunnah, ya puasa sunnah. Maka tidak sah puasanya. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Dan ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Nah, dari sekian pendapat yang ada, nah, baik, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan wa sahhu hadhil aqwal wa takrim. Dan pendapat yang paling sahih dalam masalah ini, baik, di sini ada 7 pendapat masalah ini. Nah, jadi kalau malam harinya mendung itu ada 7 pendapat di kalangan para ulama. Baik. Dari pendapat yang ada, yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, na'am, haram hukum berpuasa pada saat itu. Nah, malam harinya mendung tidak kelihatan hilal, besoknya haram untuk berpuasa. Berarti besoknya masih belum Ramadan. Nah,
Tapi ikhwani fillah azakumullah, nah, beliau mengingatkan, walakin idza ra'al imamu wujuba shaumi hadzal yaum. Tetapi kalau pemimpin, penguasa, kalau presiden misalnya, pemimpin negara berpendapat wajibnya puasa hari ini, puasa besok, penguasa menetapkan besok Ramadan. Nah, keputusan penguasa. Wa amara an-nasa bisaumihi. Kemudian penguasa memerintahkan rakyat untuk berpuasa. Malam mendung, nggak kelihatan hilal. Penguasa menetapkan besok puasa. Nah, semua rakyat harus berpuasa Ramadan besok. Ketentuan penguasa. Kata beliau rahimahullah, fa innahu la yunabidu wa yaqtulu adamu munabatihi bi alla yuzhirul insan fitrahu. Nah, kata beliau, jangan kemudian memberontak, makna memberontak menyelisihi penguasa. Nah, kalau penguasa menetapkan besok Ramadan dalam keadaan hilal muncul tidak karena mendung, nah, maka jangan kemudian menampakkan penyelisihan kepada penguasa. Bagaimana caranya? Bi alla yakat insan fitrahu. Jangan terang-terangan dia kemudian menampakkan tidak puasa. Nah, penguasa tidak menetapkan besok Ramadan, pagi harinya dia sengaja makan di pinggir jalan terang-terangan. Setiap ditanya, ini belum Ramadan ini. Nah, hilal nggak nampak karena mendung, belum Ramadan. Bahkan dia dengan disiarkan di kalangan masyarakat tidak boleh puasa pada hari jelas-jelas, itu menyelisih penguasa, nggak boleh. Nah, jadi dia tidak boleh terang-terangan sudah berpuasa. Nah, ini nasihat beliau rahimahullah, wa innama yuftiru sirran. Nah, dia sembunyi-sembunyi tidak puasanya. Nah, ini baik nasihat beliau rahimahullah. Nah, baik, ini ikhwan fillah azakumullah, ini kalau kemudian memang hilalnya tidak nampak. Nah, kemudian penguasa memerintahkan baik berpuasa besoknya. Beda kalau kemudian baik ada yang melihat hilal. Nah, ada yang melihat hilal kemudian laporan kepada penguasa. Diterima oleh penguasa laporannya. Penguasa menyatakan besok Ramadan. Maka rakyat semuanya wajib untuk berpuasa Ramadan. Meskipun misalnya negara menurunkan 500 orang untuk melihat hilal. 499 laporannya hilal tidak nampak. Satu orang menyatakan saya lihat hilal. Lapor kepada penguasa, diterima laporannya, dan ditetapkan besok Ramadan. Nah, dengan penglihatan satu orang ini, baik, maka ayat wajib untuk mengikuti penguasanya besok Ramadan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Kalau penguasa menetapkan dengan cara yang sah, itulah di sini. Besok Ramadan dengan kelihatan hilal, satu orang yang melihatnya. Tidak boleh kemudian rakyatnya berupaya untuk menyelisih penguasa. Nah, besok belum Ramadan. Nah, 499 orang nggak lihat, berarti dia itu syab sendirian misalnya. Baik, jadi belum waktunya untuk berpuasa. Apalagi, pimpinan pusat kita sudah menyatakan baru tanggal 20 Ramadannya. Nah, ini ikhwan fillah ini bentuk penyelisihan kepada penguasa. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini ada beberapa pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau malam itu mendung, maka besoknya haram untuk berpuasa. Nah, kalau kemudian penguasa tetap menetapkan besok berpuasa dan pada tidak kelihatan hilalnya, maka tidak boleh terang-terangan menampakkan penyelisihan kepada penguasa. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, inilah baik mazhabnya Ahlus Sunnah. Nah, tidak boleh terang-terangan menyelisih penguasa. Qala rahimahullah, wa in ru'ya naharan faya lailatul muqbilah. Kalau kemudian hilal kelihatan di siang hari, maka dia untuk malam yang akan datang. Nah, besoknya baik
berpuasa. Nah, wa idza ra'ahu ahlu baladin laziman nasa kullahum as-shaum. Kalau suatu penduduk negeri itu melihat hilal, maka wajib bagi semua manusia untuk berpuasa. Kalau ada suatu penduduk negeri yang melihat, maka wajib bagi semua kaum muslimin dimanapun keberadaan mereka, baik untuk berpuasa. Nah, ikhwani fillah azakumullah, ini pendapat yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad. Nah, satu orang yang melihat, satu tempat yang melihat, maka seluruh dunia wajib untuk berpuasa. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini dalil yang dipakai. Dalam masalah ini ikhwan fillah azakumullah sudah berkali-kali kita sampaikan, mungkin setiap tahunnya. Ini perkara yang mukhtalafun fihi qadiman wa haditsan. Ini perkara yang diperselisihkan para ulama sejak dahulu sampai sekarang. Nah, ini mungkin pembahasan yang tidak pernah membosankan. Kalau dibahas, baik, apakah kalau satu negara melihat hilal semuanya, semua dunia ini kaum muslimin wajib untuk berpuasa? Mungkin kalau dibahas setiap tahunnya, nah, ini pembahasan yang tidak membosankan. Kenapa? Kadang-kadang meskipun kita tahun kemarin sudah mantap dengan satu pendapat, nah, kemudian datang mau Ramadan, baik, tidak tinggal detik-detiknya tersebar. Oh, di sana sudah kelihatan hilalnya. Pondok sana besok Ramadan. Nah, di sana ustadz ini besok mau puasa. Nah, sudah kembali goyah. Pelajaran sudah didapatkan tahun kemarin. Nah, ini berulang. Nah, bisa jadi ikhwani fillah azakumullah. Tahun kemarin ma'al umara, nah, tahun sekarang bersama pondok tertentu. Nah, bisa jadi. Nah, qaulul qadim, qaulul jadid. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Sehingga ini perkara-perkara mungkin kalau dibahas setiap tahun, pertanyaan yang muncul juga banyak sekali. Nah, baik, ini pendapat yang masyhur dari kalangan Imam Ahmad. Nah, pendapat yang lainnya ikhwani fillah azakumullah, baik, setiap negara itu memiliki masalah sendiri-sendiri. Nah, kalau kemudian negara lain melihat hilal, di negara yang lain tidak melihatnya, maka yang wajib berpuasa itu hanya negara yang melihat. Nah, ikhwani fillah azakumullah, diterangkan oleh para ulama, baik, ada pendapat yang mungkin bisa dimasukkan, pendapat yang kedua bisa dimasukkan, pendapat yang ketiga. Nah, negara-negara yang satu matlak itu yang wajib untuk berpuasa. Nah, bagaimana ukuran satu matlak? Ini negara ini ikut matlaknya itu bagaimana ukurannya dan patokannya? Sebagian para ulama menyebutkan perjalanan 1 bulan. Itu satu matlak. Sebagian menyebutkan sekitar 2000 kilometer. Nah, 2000 sekian. Baik. Ini termasuk yang satu masalah. Nah, qani fillah azakumullah, pendapat yang tiap negara, tiap tempat memiliki masalah sendiri-sendiri. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun pendapat yang pertama, pendapat yang dikuatkan di antara Syekh bin Baz rahimahullah. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, tadi kita sebutkan ini ikhtilaf qadiman wa haditsan. Sejak dahulu dan sampai sekarang. Nah, dan di antara perselisihan pendapat ini tidak kemudian patokannya itu senior dan junior. Yang berpendapat yang pertama Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Nah, yang kedua Syekh kalah kelas yang kedua ini. Bukan itu. Nah, jadi patokannya itu bukan senior dan junior. Patokannya juga bukan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, bukan itu. Nah, kalau kemudian yang kita pilih yang lebih banyak saja. Nah, yang lebih banyak itu pasti belum tentu.
Nah, Allah sebutkan yang paling banyak itu orang-orang kafir. Nah, yang paling banyak orang-orang tidak bersyukur. Nah, tapi kalau menyebutkan orang-orang yang beriman, Allah sebutkan qalil, sedikit. Nah, jadi menetapkan al-haq, menetapkan mana yang rajih, mana yang marjuh, bukan banyak-banyakan. Nah, ini mazhab tawuran. Nah, jadi yang banyak itu yang menang, bukan ini. Nah, dilihat baik manhajillah yang dibawakan masing-masingnya. Nah, depan yang azakumullah, pendapat yang kedua juga diantaranya pendapat yang dikuatkan oleh Abdurrahman Al-Adami hafizahullah. Nah, diantaranya pendapat ini, pendapat yang kedua ini. Nah, dikiaskan pula dengan baik tauhid yaumiyah. Baik waktu pada setiap harinya. Nah, kalau misalnya puasa itu, satu negeri melihat hilal, maka seluruh negara, seluruh dunia itu wajib untuk berpuasa. Tentunya seandainya, di Saudi itu maghrib, di sini baru zuhur, berarti wajib untuk berbuka puasa. Nah, karena satu waktu. Nah, ini tentunya pendapat yang mardud, pendapat yang tertolak. Nah, jadi qani'akumullah, setiap tempat memiliki masalah sendiri-sendiri. Nah, jadi baik meskipun ada suatu tempat yang melihat hilal, kalau itu jauh sekali dan perbedaan waktu dengan tempat kita, maka tempat kita memiliki masalah tersendiri. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Dan baik sebuah kekeliruan juga. Nah, kadang-kadang mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, ini biasanya diistilahkan masalah internasional. Nah, dimanapun negara yang melihat, maka seluruh dunia kemudian ikut berpuasa. Baik. Dan biasanya yang menjadi rujukan itu Saudi. Nah, dalam bahkan tidak ada nas yang menyebutkan Saudi. Nah, dimanapun negara yang melihat, apakah di Indonesia atau dimanapun, kalau melihat, maka pendapat yang pertama seluruh dunia wajib untuk berpuasa. Nah, tidak hanya Saudi. Tapi biasanya menjadikan rujukan di Saudi. Saudi sudah puasa besok. Nah, tidak dilihat negara yang lainnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga. Nah, ini secara ringkas. Baik, mengikuti keputusan penguasa. Nah, jadi rakyat itu mengikuti penguasanya. Tabi'un lil imam. Nah, as-shaum yauma yasumun nas. Puasa itu pada saat manusia berpuasa. Nah, dan berhari raya itu pada saat manusia berhari raya. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Pendapat ini diantaranya pendapat yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, dan juga para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, mereka juga berpendapat kalau penguasa menetapkan, maka wajib untuk mengikuti penguasa. Di antaranya Al-Albani rahimahullah dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, juga berpendapat demikian. Baik. Ini ikhwani fillah azakumullah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, wa hadza min nahiyatil istima'iyyah qaulun qawi. Nah, kata beliau Utsaimin, ini dari sisi persatuan termasuk pendapat yang kuat. Nah, jadi berhari raya ma'al umara. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, lasna daimah. Ini juga ditanya, seandainya kaum muslimin berselisih pendapat tentang memulai bulan Ramadan. Sebagian berpendapat hari ini, sebagian berpendapat besok, maka jawabanlah lasna daimah, kembali kepada keputusan penguasa. Nah, kapan penguasa menetapkan hari raya, kapan penguasa menetapkan Ramadan, nah itulah kemudian yang menjadikan rujukan. Dan ini ikhwan fillah azakumullah, itulah termasuk min mahasinil Islam, termasuk keindahan Islam. Nah, sehingga betul-betul indah Islam itu kalau kemudian
baik puasa bersama, kemudian berhari raya bersama, betul-betul indah itu. Ini ikhwan fillah, tidak kemudian satu golongan baik masih sahur yang layak kedengaran takbiran, nah ini tidak indah akhirnya. Ini ikhwan fillah, yang satu bertemu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, padahal itu bukan terjemahan yang keliru. Minal aidin wal faizin termasuk dari orang yang kembali dan orang yang berbahagia, itu kalau terjemah. Tapi kalau diterjemahkan mohon maaf lahir dan batin. Baik. Oh, saya masih puasa, gitu saja. Nah, jadi nggak indah akhirnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Seandainya kemudian kaum muslimin melepaskan virus-virus hizbiyah mereka, terkotak-kotak dengan ormas-ormasnya, dengan golongan-golongannya, merujuk kepada baik ketetapan penguasa begitu indah Islam itu. Nah, sehingga mungkin lapangan-lapangan itu penuh dengan kaum muslimin. Nah, bersatu berjalan nampak kebersamaan Islam. Baik, maka ini yang kemudian membuat ciut hatinya orang-orang kafir. Tapi kalau kemudian baik pagi ini ada sholat Id satu kampung dan berapa sholat, nah besok sebelah sana, baik tidak indah Islam itu. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, sehingga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan ini qaulun qawi, na'am, min nahiyatul istimaiyah, dari sisi persatuan, baik ini pendapat yang kuat. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah beliau sebutkan yakni sahibul matan wa yusamu bi ru'yati adlin, dan baik yakni dipuasai Ramadan itu dengan ru'yanya orang yang adil. Nah, jadi yang melihat hilal itu dipersyaratkan adil. Apa orang yang adil? Orang yang adil itu orang yang menjalankan kewajiban, orang yang tidak menjalankan dosa besar, dan orang yang tidak terus-terusan menjalankan dosa kecil. Itulah orang yang adil. Nah, kalau ada orang yang melihat hilal, laporan kepada penguasa. Nah, orang ini baik nggak pernah jangkep sholat 5 waktunya, sudah tertolak. Nah, karena dia tidak menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim, maka dia bukan termasuk orang yang adil. Nah, ini betul-betul baik selektif. Orang yang melihat hilal itu dipersyaratkan adil, menjalankan kewajiban dia sebagai umat Islam, baik tidak menjalankan dosa besar, naam, dan tidak terus-terusan menjalankan dosa kecil. Ghibah itu termasuk dosa besar. Nah, kalau orang itu ghibah, baik ahlul ghibah, nah maka tertolak persaksiannya. Imam Ahmad rahimahullah belum pernah ditanya tentang seorang yang tidak pernah menjalankan salat witir. Wa rajulun su' la tuqbal syahadatuh. Dia itu laki-laki yang jelek dan tidak diterima persaksiannya. Nah, orang-orang yang tidak pernah menjalankan salat witir. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, sehingga dipersyaratkan baik yang melihat hilal itu adalah orang-orang yang adil. Nah, qala rahimahullah bi ru'yati adlin walau unsa, meskipun perempuan. Baik, jadi meskipun yang melihat itu seorang perempuan, maka tetap besoknya berpuasa, baik jika dia yang melihat hilal. Nah, kemudian yang qanifina azakumullah. Baik, kalau kemudian dari jamaah tim ru'yatul hilal tidak ada yang melihat hilal, satu orang yang melihat. Satu orang yang melihat ini adil dia, tapi dari sisi penglihatannya
ini tidak sama dengan yang lainnya. Pandangan dia itu tidak sekuat teman-temannya. Yang lainnya tidak melihat hilal, dia melihat hilal. Nah, laporan kepada penguasa. Karena dia adil, diterima oleh penguasa, maka wajib untuk berpuasa dengan ru'yahnya dia. Nah, meskipun dia dari sisi penglihatan mungkin kelasnya di bawah dari yang lainnya, dari jamaah yang ada. Nah, tapi dia mengaku melihat dan dia orang yang adil, diterima oleh penguasa, maka besok wajib untuk berpuasa. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Kemudian, fa in shamu bi shahadati wahidin 30 yawman falam yural hilal aw shamu li ajli ghaibin lam yuftiru. Kalau kemudian berpuasa dengan persaksian satu orang 30 yauman, 30 hari. Nah, jadi kalau kemudian seseorang sudah berpuasa Ramadan selama 30 hari. Jadi masuknya bulan Ramadan itu boleh dengan persaksian satu orang yang adil. Tapi selain bulan Ramadan harus 2. Nah, jadi kalau misalnya satu orang yang melihat hilal Syawal, nggak ada temannya satu tok, nah, maka besok tetap puasa karena yang melihat satu harus 2. Nah, tapi kalau untuk bulan Ramadan boleh 1. Riwayatnya Ibnu Umar yang melihat hilal, baik dengan laporan kepada Rasulullah, menerima laporannya dan diperintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Nah, kalau kemudian suatu negara itu mengawali puasa Ramadan dengan satu orang yang adil melihat hilal. Nah, kemudian tidak nampak hilal Syawal. Nah, walam yural hilal, tidak nampak hilal. Aw shamu li ajli ghaimin lam yuftiru. Atau kemudian sebagian pendapat Imam Ahmad, kalau Sa'ban malamnya mendung, maka besoknya wajib untuk puasa. Sekarang puasa itu dihitung plus dia sudah 30 hari. Nah, ternyata hilal belum kelihatan. Dia sudah 30 hari. Menurut mazhabnya Imam Ahmad, besok tetap berpuasa, yakni 31. Hari yang ke-31. Karena hilal tidak nampak. Nah, apalagi langit cerah. Nah, maka besok tetap berpuasa hari yang ke-31. Nah, dalam keadaan tidak ada bulan 31 hari dalam Hijriah. Nah, ini pendapatnya beliau. Baik. Pendapat yang lain ya ikhwani fillah azakumullah, pendapat yang dibuat oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, maka dia wajib untuk berbuka. Nah, karena bulan itu hanya mentok 30, tidak ada yang 31. Kecuali kalau puasanya menggunakan bulan Masehi ada 31. Nah, baik. Jadi kalau sudah 30 ya sudah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah pendapat beliau rahimahullah. Baik. Ini berbeda keadaannya kalau kemudian dia safar. Nah, misal seseorang mengawali bulan Ramadan di negaranya. Nah, dia berpuasa pada hari Ahad, misal. Hari Ahad dia berpuasa. Di akhir Ramadan, kemudian dia safar. Nah, di akhir Ramadan dia safar. Safar di tempat yang jauh, nah, mungkin pindah negara, di negara lain. Dan ternyata di negara yang dia di akhir Ramadan ada di situ. Misalnya dia i'tikaf, nah di Saudi. Puasa baru mulai hari Senin. Nah, sehingga tatkala dia sekarang ini sudah berpuasa 29. Nah, di Saudi masih 28. Tentunya besoknya itu masih puasa 29. Baik. Saudi 29 dia puasa 30. Nah, malam hari Timur ia tidak melihat hilal sama sekali.
pemerintah menetapkan ikmal. Nah, Ramadan Syawal rusak besok tanggal 30 Ramadan. Terus bagaimana dengan orang ini? Nah, karena dia itu berada di tempat yang baru, nah dia tetap wajib untuk berpuasa mengikuti kaum muslimin. Dia 31 hari berpuasa. Nah, ini salah satu pendapat yang dikuatkan Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah. Nah, ini ikhwan yang bidina azam. Tidak boleh kemudian puasanya kayak dewe, enggak. Saya 30 aja. Nah, enggak bisa. Misal. Nah, seseorang saya mengawali puasa di daerah dia. Nah, kemudian dia safar. Hari itu juga dan sampai di tempat yang jauh mungkin di Indonesia bagian timur. Nah, yang waktunya mungkin berbeda 2 jam. Nah, sampai di tempat dia penduduk lagi menjalankan sholat asar, misalnya. Dia ditelepon oleh istrinya, ditelepon oleh anaknya. Nah, sudah sampai mana? Sudah sampai tempat ini. Alhamdulillah di sini baru berbuka puasa di tempat asalnya tadi. Di sini baru sholat asar. Nggak bisa kemudian saya tadi sudah puasa ikut daerah saya, sekarang saya harus buka, tidak demikian. Yang mengikuti daerah yang baru. Nah, meskipun di total misalnya dia berpuasa selama 18 jam misalnya, penduduk setempat hanya 15 jam. Nah, dia lebih banyak sendiri 3 jam misalnya. Wah, ini saya kebanyakan puasanya ya. Karena dia berada di tempat yang baru, dia berbuka makna bersama manusia. Nah, sehingga kalau waktu sholat datang, ya itu waktu dia, tidak bisa kemudian dia rujuknya ke negara dia, di tempat dia, di tempat daerah dia. Oh, ini Surabaya sudah berbuka puasa misalnya. Ini di daerah Irian Jaya masih asar. Nah, wah, saya karena KTP Surabaya misalnya harus berbuka sekarang karena sunnah takjilul fitr misalnya. Di sunnah untuk bersegera untuk berbuka. Nah, dia batal puasanya. Nah, dia harus mengikuti baik jadwal setempat. Nah, ini ikhwan fillah azzakumullah. Baik. Jadi tetap dia berpuasa meskipun lebih dan berbeda. Kalau misalnya dia safar dan di tempat yang baru, nah ternyata Ramadannya itu duluan. Nah, penduduk puasa 29, dia 28. Malam harinya hilal kelihatan, besoknya Syawal. Nah, masyarakat itu 29 puasa, dia baru 28. Dia ikut berhari raya, tapi dia mengqadha 1 hari. Bukan sudah, ini tahun kemarin saya puasanya lebih banyak kok. Tidak ada kaitannya. Nah, tetap dia mengqadha 1 hari karena nggak ada puasa yang 28 hari. Baik, ini juga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman Al-Adani, hafizahullah taala. Nah, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam.